Dalam demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Sepakat kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan dan shalom bagi kita semua. Berbahagia bersuka cita sore hari ini. Kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang kedua. Ayat yang kelima sampai yang ke-8. 3 ayat ini kita akan baca secara 4 ayat ini kita baca bersama-sama. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang kelima sampai yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya, melainkan kamu sekalian, atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Terus, bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Ayat 7-nya, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Ayat ke-8-nya, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Sekali lagi, khususnya di ayat yang ke-7-nya dan ayat ke-8, saya rindu kita boleh membacanya bersama-sama. Ayat yang ke-7 sampai ke-8, 1, 2, 3. Sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Di ayat yang ke-8-nya, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Kalau kita membaca 2 Korintus pasal 2 ini, ada beberapa kata yang sangat-sangat boleh kita renungkan. Yang pertama di ayat ke-7 tadi dikatakan ada kata harus, dan ayat yang ke-8 dikatakan sungguh-sungguh. Jadi dua kata ini yang akan kita perlu pelajari bersama-sama tentang harus dan sungguh-sungguh. Sehingga temanya adalah kasih itu mengampuni dan memulihkan. Sama-sama kita katakan 3, 2 ya. Oke. Kalau kita membaca tadi saudara sekalian adalah tentang bagaimana seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus supaya apa? Kalau ada di antara orang Korintus itu sesama orang percaya, ada yang salah, ada yang gagal, ada yang berdosa, apa yang perlu mereka lakukan? Supaya setiap kita juga nanti kalau kita punya teman yang salah atau kita sendiri yang salah, ada hal-hal yang perlu kita lakukan di sananya. Kalau dikatakan di sini tadi di ayat yang ke-7-nya, yaitu supaya harus mengampuni. Sama-sama katakan harus mengampuni. Jadi mengampuni itu bukan sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah keharusan. Amin. Sekali lagi. Mengampuni itu bukan sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan. Bilang kiri kanannya, harus kau ampuni dia. Oke, sekali lagi. Walaupun kau tidak melakukannya selama ini gak apa-apa. Minimal ucapkan dulu. 1, 2, 3. Amin. Jadi ayat ini membahas tentang bagaimana setiap orang percaya ketika dia menyatakan dia orang percaya, kalau ada orang yang salah kepada dia, yang perlu kita lakukan apa? Harus mengampuni. Dan wujudnya daripada harus mengampuni itu apa? Sungguh-sungguh mengasihi. Oke, siapa di sini yang pernah salah? Boleh angkat tangannya. Yang gak pernah salah boleh langsung ke sorga ya. Mana tahu dia gak pernah salah. Berarti semua kita pernah salah. Oke, bilang kiri kanannya. Sama-sama pernah salahnya kita. Oke. Shalom. Nah jadi kan kita harus sadar dulu. Kenapa kadang kita susah mengampuni orang lain? Karena kita berpikir apa? Kita tidak pernah salah. Bahkan semua kita ini punya kecenderungan jatuh dalam dosa. Walaupun dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa, semua kita punya peluang. Karena pada dasarnya manusia adalah manusia yang berdosa. Nah oleh karena itu kasih itu harus mengampuni, kasih itu harus memulihkan. Supaya apa saudara sekalian? Gereja bukan tempat orang-orang yang sudah bebas dari dosa. Tapi gereja adalah tempat orang yang sedang bergumul dalam dosa dan ingin hidup jauh lebih baik lagi. Sama seperti ada yang pernah ke tempat gym? Orang nge-gym pernah lihat? Apakah orang yang di tempat gym itu semuanya sudah six pack? Realitanya siapa yang masuk di dalam? Shalom. Orang yang six pack itu malah jarang kita lihat di tempat gym itu. Kebanyakan siapa? Yang mok-mok. Yang cabi-cabi mengarah kepada, itulah gak usah kita sebutkan selanjutnya. Dan itu rata-rata, apakah kita bilang, katanya kau nge-gym, tapi kenapa masih one pack? Harapan bukan six pack. Iya, harapannya memang adalah six pack. Tapi realitanya masih one pack, apa boleh buat? Tapi dia sedang
berjuang ke sana. Nah, sama seperti orang yang ke gereja, enggak semuanya langsung hidupnya benar. Coba lihat kiri kananmu. Kira-kira mana lebih baik, dia atau kau? 11, 12. Bedanya kadang apa? Kamu terlalu pintar menyembunyikan dosamu, dia agak sedikit bodoh. Maka ketahuan dosanya. Tapi pada dasarnya semua kita adalah manusia berdosa. Nggak usah senyum-senyum, kalau mau ketawa-ketawa aja, nggak apa-apa. Dia bilang, iya aku ini pendeta, pas, oke. Kasih sejati tidak mengabaikan dosa, jadi bukan berarti dosa itu kita abaikan, tidak. Tapi juga jangan sampai menghancurkan orang yang berdosa. Sekali lagi, kasih itu tidak menutupi dosa, tidak namanya mengabaikan dosa. Tapi jangan juga kita sampai menghancurkan orang yang berdosa. Kita lihat kisah bagaimana satu kali Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang ditangkap oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada waktu itu. Apa mereka katakan kepada Tuhan Yesus? Guru, dia ini ketahuan berzina. Pertanyaannya, kenapa yang ketahuan berzina hanya yang perempuannya? Yang laki-lakinya mana? Shalom. Sekali lagi. Kenapa yang ketahuan waktu itu yang berzina adalah? Apa mungkin dia berzina sendirian? Shalom. Jadi kemana laki-lakinya? Coba tanya kiri kanannya. Laki-lakinya mana? Sedang di sini. Bukan ya. Jadi di mana yang laki-lakinya? Yang membawa itu kepada Yesus. Kemungkinan mereka yang bawanya. Kenapa? Karena dia tahu. Jangan-jangan sebagian dari mereka adalah pelanggan setianya. Cuman kebetulan sedang ketahuan satu itu. Yang lainnya merasa risih. Kau udah ketahuan, bentar lagi kami nih ketahuan. Jadi lebih bagus dihadapkan kepada Yesus. Apa yang harus dilakukan? Apakah Tuhan Yesus langsung melemparnya batu? Karena menurut hukum Taurat, siapa yang ketahuan berzina, hukumnya apa? Lempar batu. Dan Tuhan berkata apa? Siapa di antaramu yang tidak berdosa, hendaklah dia lebih dahulu melemparnya. Apakah Tuhan menerima dosa yang dilakukan perempuan itu? Tidak. Tapi Tuhan menerima perempuan berdosa itu. Kita semuanya pernah jatuh dalam dosa. Dan mungkin ada di antara kita yang masih hidup di dalam dosa. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Jangan sampai niat baik kita malah membunuh orang yang berdosa. Menghancurkan hidup orang yang berdosa. Kenapa Yesus datang ke dunia ini? Mencari dan menyelamatkan yang terhilang, yang berdosa. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, dalam Jemaat Korintus Paulus mengajarkan keseimbangan. Keseimbangan antara apa? Antara yang namanya disiplin dengan pemulihan. Enggak boleh semuanya harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Enggak boleh. Kadang walaupun demikian, kita sebagai anak kadang di tengah-tengah keluarga, bisakah kita membedakan kita itu di keluarga itu didisiplin atau dihukum? Mana yang kita rasa lebih tepat, yang sering kita alami? Shalom? Kayaknya udah pulang semua Jumat di tempat ini ya, puji Tuhan. Jadi kasih yang pertama itu kasih yang mendisiplin. Sama-sama katakan kasih yang mendisiplin. Nah, tujuan disiplin itu apa? Bukan balas dendam, tapi menyadarkan. Sekali lagi, tujuan kita didisiplin apa? Menyadarkan, bukan untuk balas dendam. Tapi sering sekali kita rasa kalau orang tua kita mendisiplin kita, mereka sedang apa? Menghukum kita, balas dendam kita. Contoh misalnya di sini adik-adikku, mana tahu engkau mau WA pacarmu sekarang kan 16.43, sedang aku khotbah pun sedang kau buka WA-mu, kau chatting dia, bang, tolong nanti jemput aku ya, gitu misalnya kan, 16.43, dibalasnya misalnya 16.50. Masih boleh itu balasnya jam segitu? Oh kalian jomblo semua ya, oke. Nggak apa-apa, memang berat perasaan itu nggak bisa dibohongi ya. 16.50 dibalasnya. Kira-kira kalau 16.50 dibalasnya, jam berapa kau balas? Jawab dulu, jawab. Ini kan kau chatting dia 16.43, dibalasnya 16.50. Kan kau udah agak sebel itu berapa menit? 7 menit. Sesudah itu kapan kau balas? 16.50 hari esoknya. Itu namanya balas dendam. Bilang kiri kanannya, jangan suka balas dendam. Shalom. Orang banyak sekali suka kali balas dendam. Pantang diejain orang, diparah-parahkannya lebih lagi deh. Kalau orang bilang sama kita jelek kau, nggak apa-apa. Daripada kau jelek, miskin lagi. Nah, kita tambahin lagi sedikit lagi. Nggak mau kita selevel dengan dia, harus lebih parah dia. Nggak boleh. Orang percaya itu, pendisiplinan itu bukan untuk menghukum. Jadi kalau orang tua kita memberikan disiplin bagi kita, bukan karena dia membenci kita, tapi supaya kita apa? Sadar kepada kasih
karunia Tuhan. Nah ini juga yang perlu kita pahami saudara sekalian. Kasih itu perlu pendisiplinan. Jangan sampai nanti kita merasa bahwasannya dosa bisa bebas saja. Tapi kita juga tidak mendapatkan arahan yang tepat. Nah oleh karena itu pendisiplinan ini adalah bagian daripada ekspresi kasih. Dan tujuannya membuat orang bertobat, bukan untuk mempermalukan. Jangan sampai niat kita supaya orang bertobat tapi malah mempermalukan. Oke, misalnya engkau yang punya pacar, ketahuan pacarmu selingkuh. Apa yang kau lakukan? A, putuskan. B, berdamai. C, kau viralkan. Oke, sekali lagi. Oke, ketahuan dia nongkrong sama seseorang. Walaupun belum tentu itu pacarnya kah, ataukah tetangganya kah, atau lain sebagainya. Pokoknya menurutmu dia selingkuh. Apa yang kau lakukan? Putuskan, klarifikasi dan perjelas, atau viralkan? Masih pacaran loh. Shalom. Apa yang kau lakukan? Atau kau bilang, oh ternyata. Langsung kau buat eda-edaku, ini dia. Ketahuan dia hari ini. Kalau misalnya engkau pun sudah berkeluarga, ketahuanlah suamimu atau istrimu selingkuh. Apa yang kau lakukan? Hah? Kau ceraikan, berdamai dengan dia, atau kau viralkan? Hah? Jawab dulu. Berdamai? Atau kau bilang, terakhir Pak ya. Yang kedua, atau langsung kau viralkan? Ini menjadi PR kita. Tapi dia salah Pak, iya dia salah. Enggak kita pungkiri dia salah. Tapi haruskah dengan memviralkan seseorang itu menjadi alasan untuk kita membuat demikian? Tapi supaya terbalaskan sakit hatiku ini Pak. Ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita memang mengasihi dalam Tuhan. Misalnya kitalah yang salah itu. Maukah kau dipiralkan? Nah oleh karena itu saudara sekalian, ini bukan berbicara tentang kasih kalau memviralkan orang lain. Tapi kalau memang berbicara tentang pendisiplinan, panggil dia, tegur dia, nyatakan apa yang salah dalam hidup dia. Bukan kita kompromi dengan dosa kesalahan yang lakukan. Tapi apakah harus dengan mempermalukan orang lain? Kalau ada orang mempermalukan pacarnya, suaminya, istrinya, percayalah tidak akan terjadi pemulihan. Justru akan jauh lebih jahat lagi. Kecenderungan. Kalau kau permalukan mama dan bapamu, percayalah makin jahat dia. Termasuk ibu-ibu. Kalau kau permalukan anak-anakmu, dia akan makin jahat. Enggak ada orang yang siap dipermalukan dalam hidupnya. Nah oleh karena itu sekalian, kasih yang sejati berani menegur demi kebaikan orang lain. Yuk kita baca sama-sama kata teguran 3-2 ya. Tegurlah dengan motivasi kasih, bukan emosi. Tujuannya disiplin adalah apa? Pemulihan, bukan penghukuman permanen. Jadi yang penting dikatakan di sini apa? Waktu kita mengasihi itu kita berani menegurnya. Bilang kiri kanannya, kalau salah aku tegur ya. Bilang dulu. Sekali lagi. 3, 2, ya. Amin. Mana tahu nanti salah kau hilap, kau tiba-tiba kau ambil istri orang lain. Nah tegur. Jangan itu kau ambil istri satu lagi yang sana. Itu memang kurang azam namanya ya. Harus perlu ditegur. Siap? Tapi kenapa sering sekali ketika kita menegur kesalahan orang lain, kira-kira kalau misalnya aku punya masalah sama si Desi ini, tak berapa kali lah misalnya aku punya masalah sama dia. Kalau aku tegur dia, kecenderungan apa? Hubungan kami lebih baik atau hubungan kami jadi renggang? Shalom. Tapi realitanya yang sering terjadi apa? Renggang. Kenapa? Apakah dia nggak mau ditegur kesalahannya? Bukan dia nggak mau. Orang Medan bilang, caramu itu yang nggak suka aku. Kok kayaknya puas sekali kau ya? Apa-apa? Caramu itu. Nah makanya kalau menegur orang lain gak boleh langsung dalam filosofi bahasa Batak dikatakan si tulduk patani horbo. Jangan. Jijik kali pada kau ya, baru tahu kau. Bukan cuma kau, sekeluarga kau jijik kau nengok kau. Itu bukan menegur. Nah kalau menegur itu prinsipnya apa? Kalau sering saya ajarkan, prinsip menegur itu ada 4. Mulai dari motivasinya, caranya, waktunya, dan bagaimana dan sebagainya.
Tapi kalaupun mungkin dipersederhanakan, dia harus apa? Positif, negatif, positif. Sekali lagi apa? Positif, negatif, positif. Sekali lagi 3, 2 ya. Maksudnya apa? Yang hal positif dari hidupnya dulu dia yang sampaikan, baru tegur yang negatifnya, baru ingatkan lagi tentang yang positif dalam hidupnya. Supaya waktu kita tegur dia tidak merasa kita itu menghukum dia, menghakimi dia. Tapi dia tahu apa? Karena kau temanku, maka kau menegur aku. Bukti teman yang sejati itu seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Oleh karena itu saudara sekalian, tegurlah sahabatmu tapi pastikan motivasinya karena kasih, bukan karena emosi. Jujurnya kalau kita menegur teman kita karena apa? Emosi. Sering sekali mama dan papa kita memarahi kita waktu itu karena emosi, bukan karena sebagai sebuah pendisiplinan. Dan kenapa ditegurnya? Karena udah capek dia ngomong, bolak-balik gak kita dengar, emosi. Padahal ada jenis emosi itu banyak sekali, tapi dalam pikiran kita emosi itu satu aja, yaitu marah. Padahal ketawa, senyum, nangis itu adalah bagian daripada emosi. Tapi kita bilang apa? Emosi aku. Maunya lain kali kalau ada teman bilang emosi aku, kayaknya marahnya kau. Iya emosi. Marah. Iya emosi. Nah, jadi emosi lagi aku kan katanya. Nah karena emosi itu banyak sebenarnya. Jadi ketika kita menegur orang lain, pastikan motivasinya betul dulu. Amin. Bilang kiri kanannya, pastikan motivasimu benar. Apa motivasi kita? Kita rindu hidupnya jadi jauh lebih baik lagi. Waktu kita menegur dia, karena dia adalah sahabat kita. Karena dia adalah teman kita. Karena dia adalah rekan kita. Gak boleh terus-terusan kita yes dengan dia kalau dia dalam kesalahan. Nah oleh karena itu sahabat sekalian, teman-teman sekalian, mari belajar hal ini, disiplin hal itu perlu kita lakukan. Yang kedua, bagaimana kasih dan mengampuni tadi adalah kasih harus menjadi dasar pengampunan. Paulus mendorong jemaat untuk mengampuni dan menghibur agar orang itu tidak tenggelam dalam kesedihan yang berlarut. Maksudnya bagaimana? Orang yang salah kalau kita permalukan dia akan ada dalam namanya ini, kesedihan yang berlarut. Duka cita yang berlarut. Pergumulan yang berlarut yang dia rasa bahwa saya tidak ada orang yang mengasihi dia. Kasih melihat pertobatan sebagai pintu pemulihan bukan alasan untuk terus menghakimi. Nah oleh karena itu pengampunan adalah kekuatan Injil yang memulihkan martabat manusia. Bahkan firman Tuhan katakan dengan Kolose pasal 3 ayat 13 nanti bisa baca dengan lebih detailnya lagi. Tapi secara sederhananya dikatakan apa? Belajar mengampuni dengan tulus. Jangan membiarkan masa lalu mengikat orang yang sudah bertobat. Sekali lagi. Jangan biarkan masa lalu mengikat orang yang sudah bertobat. Siapa di sini yang nggak punya masa lalu kelam? Semuanya dari wajah kalian pun ketahuan ini. Bukan orang cupu-cupu ini. Para suhunya kelihatan ini. Tapi apakah itu yang harus mengikat kita? Shalom. Jangan biarkan itu. Nah oleh karena itu ayo sama-sama untuk jadi jauh lebih baik lagi Bapak Ibu. Kita perlu melakukan pengampunan itu bagi orang-orang yang menyakiti kita. Dan pengampunan itu bukan menjadi sebuah pilihan tadi. Tapi menjadi sebuah keharusan yang kita lakukan. Kenapa itu sebuah keharusan? Karena Yesus pun sudah mengampuni kita. Makanya seorang hamba Tuhan dosen saya bilang gini. Salah itu manusiawi. Tapi mengampuni itu ilahi. Sekali lagi. Salah itu manusiawi. Tapi mengampuni itu ilahi. Bilang kiri kanannya, kau pilih yang mana? Dan mengampuni itu gak harus orang datang minta ampun dulu sama kita. Gak bisa demikian. Kalau itu yang kita tunggu-tunggu, mau gak mau harus kita apa? Harus kita tunggu-tunggu nanti malam tahun baru. Gak harus demikian. Jangan sampai nanti karena orang membuat jahat kepada kita gak mau mengampuni dia. Gak bisa. Mengampuni itu adalah urusan pribadi kita. Apakah kita mau melepaskan pengampunan bagi orang tersebut atau tidak? Karena semua kita punya peluang dalam kesalahan dalam hidup kita. Nah oleh karena itu saudara sekalian kita perlu belajar hal ini. Supaya kasihlah yang menjadi dasar kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kasih itu yang harus mendrive kita, menggerakkan kita untuk bisa mengampuni orang lain. Kalau kita ingat bagaimana kisah daripada Petrus dengan Tuhan Yesus. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus? 3 kali. Pertanyaannya, siapa yang memulihkan hubungan tersebut? Apakah Petrus yang datang minta maaf kepada Tuhan Yesus? Gak ada, pernah kita lihat ayat Alkitab mengatakan, waktu itu sesudah ayam berkokok, Petrus sadar dan dijumpainya lah Tuhan Yesus dan berkata, Guru maaf ya, kusangkal kau tadi 3 kali. Ada? Tidak. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus yang datang kepada Petrus.
Kenapa? Karena Petrus kecenderungan orang yang udah salah, dia akan menjauh daripada orang yang dibuatnya salah tersebut. Kalau misalnya suamimu salah, jangan berharap dia datang minta maaf. Engkau yang berjuang untuk menjumpai dia, supaya dia dipulihkan hidupnya. Loh kok enak kali kayak gitu dia Pak? Udah dia yang salah, harusnya dia yang datang padaku. Kalau kau tunggu datang, dia tidak akan pernah datang. Kalau tunggu Yesus kita datang kepada dia, kira-kira apakah kita datang kepada Yesus? Bayangkan kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita, kuampuni kau naik kemari, aku gak mau turun. Kira-kira gimana? Tuhan maaf ya, gak apa-apa, naik. Ya, kau yang turun Tuhan, gitu kan? Tuhan yang turun, padahal kan dia yang benar, dia yang kita salahkan, dia yang kita ingkari, dia yang kita jauhi. Tapi dia yang datang mencari kita yang berdosa. Jadi kalau ada suamimu salah, cari dia. Jangan bilang, jangan dekat sama aku, jijik aku nih kau. Ya makin jauh dia. Kalau sahabatmu berbuat dosa, jangan bilang, najis. Jangan, dia perlu kau dampingi, kau datangi. Supaya dia mengenal kasih Kristus itu. Apa yang dilakukan Yesus? Ketika Petrus menyangkal Yesus, apa yang dilakukan Petrus? Dia kembali kepada profesinya yang semula. Dia kembali kepada kejahatannya yang lain. Mungkin dia pun merasa aku tidak layak lagi diterima oleh Tuhan Yesus. Ketika dia salah, Yesus lakukan apa? Tuhan Yesus panggil Petrus dan ketika itu ada kurang lebih banyak ikan yang didapat oleh Petrus dan sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus panggangkan ikan, kasihnya makan Petrus, siap makan baru ditanyanya. Dan luar biasanya Tuhan Yesus waktu nanya, tidak pernah dia bilang, Petrus, kau ceritakan dulu sama aku. Kenapa kau tega menyangkal aku 3 kali? Kalau kita, kecenderungan kan itu ya. Kalau ada orang bilang kepada kita, maaf ya, kita bilang apa? Maaf itu mudah. Mudah itu. Ceritakan dulu. Apa alasanmu membuat kayak gitu sama aku? Kita sangat butuh sekali apa? Alasan orang menyakiti kita. Ketika dijelaskannya lah alasan, makin jijik kita nengok dia. Batal saling mengampuni. Tuhan Yesus enggak, yang Tuhan Yesus lakukan apa? Panggilnya Petrus, kasih makan, baru ditanyainya. Dan ditanyainya apa? Sederhana banget. Dia berkata apa? Peter, are you love me? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bayangkan kalau itu kau lakukan kepada temanmu. Misalnya temanmu mengambil pacarmu, jadi pacarnya. Kau marah sekali tiba-tiba entah bagaimana putus pula dia sama pacarmu itu jadi mantanmu dan itu juga jadi mantannya. Ah itulah, pokoknya seribet itulah. Kira-kira apa yang kau lakukan sama temanmu itu? Apa kau berkata, kau menusuk aku dari belakang? Dengar baik. Jauh lebih bagus orang menusuk kita dari belakang. Dan usahakan jangan menoleh ke belakang. Supaya setidaknya cuma dia yang menyakiti kita, kita tetap mengasihi dia. Nggak terima kalian ya. Oh Tuhan Yesus ya. Itu harusnya. Jangan bilang demikian. Petrus yang ditanyakan Tuhan Yesus cuma itu. Apakah engkau mengasihi aku? Berapa kali ditanyanya? 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Supaya Petrus tahu 3 kali pun kau menyangkal aku. 3 kali aku tetap mengasihimu. Bayangkan kalau kau punya teman demikian sejahatnya samamu. Kau panggil dia, kau ajak dia makan. Makan kawan. Makan. Mungkin temanmu itu gemetaran pas kau panggil itu. Maksudmu apa ini? Gak apa-apa. Makan, kau mau makan apa? BPK atau saksang atau arsik atau parangnya? Jangan, itu kelewatan ya, itu kelewatan. Kok kayak gitu kau? Gak apa-apa, makan. Sesudah nanti makan dia, udah mulai dia kenyang dan ciri-ciri kenyang apa? Langsung kau tanya, kau sayang gak sama aku sebagai sahabat? Mendengar kalimatnya aja udah agak muntah kita ya. Kenapa? Karena itu enggak relate kayaknya sama hidup kita. Yang relate dengan hidup kita apa? Kau jahat sama aku jahat samamu. Kalau kau baik sama aku bisa lebih baik samamu. Tapi jangan macam-macam kau coba jahat sama aku. Kutunjukkan setan itu samamu. Kan banyak orang bilang, kau pancing-pancing aku, kau pancing-pancing aku. Udah aku tahan-tahan selama ini, udah aku tahan-tahan. Ini udah bertobat ini, kalau enggak habis kau kubuatin habis. Kau pancing-pancing aku selama ini, aku pancing-pancing aku selama ini. Kau pancing, kau jual, kau beli langsung, tunai. Enggak gitu orang Kristen enggak demikian. Bisakah kira-kira kau ajak makan orang yang mengkhianatimu? Dan kau bilang, aku yang bayari, ongkos pulang pergimu pun kubayari. Hah, Shalom? Bisa? Kalau kita bilang enggak bisa,
Karena itulah kita perlu Yesus dalam hidup kita. Ya, Yesus berkata, apakah engkau mengasihi aku? Karena dia tahu, kalau dia tanya kepada Petrus, Petrus mungkin akan makin jauh menghilang. Dan bahkan luar biasanya, Tuhan berikan kesempatan yang kedua kepada Petrus. Tidak hanya menjadi seorang rasul, tapi dia salah satu tokoh yang paling dikenal dalam kekristenan. Dan dia menjadi paus yang pertama menurut pemahaman orang Katolik. Bukan kepada Yohanes yang dikasihi, tapi kepada pribadi yang bersalah itu yang bertobat, diberikan kunci kerajaan surga. Loh kenapa? Karena itu realitanya manusia. Manusia itu berdosa, menyangkal, berbuat salah. Tapi anugerah Tuhan lebih besar daripada kesalahan kita. Jadi kalau kita diberikan anugerah, masakan kita pun tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mana kira-kira lebih banyak salah kita? Salah teman kita ke kita atau salah kita kepada Tuhan kita? Hari kita bilang, udah bosan aku sama janjinya Pak. Kira-kira Tuhan bosan gak dengan janji kita? Shalom. Berapa banyak kita janji sama Tuhan? Coba tanya kiri kananmu. Udah banyak gak janjimu sama Tuhan? Shalom. Udah berapa banyak janji kita? Oh, setiap berdosa besok bertobat. Oh, ini lagi kulangi. Besok ulangi lagi gitu ya. Besok Tuhan kalau diberkati Tuhan, aku akan sungguh-sungguh beribadah. Tapi Tuhan, maaf, bulan ini agak padat kali kegiatan ini Tuhan. Bulan depan lah ya gitu. Bayangkan kalau Tuhan bilang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kan bisa bahaya gitu kan. Tapi Pak, sakit kali yang kurasakan ini Pak. Sakit kali. Bahasa Inggrisnya Pak, avocado-deku Pak. Sakit kali hatiku ini Pak, dibuatnya itu Pak. Tega dia Pak. Udah ku tolong dia, ku bantu dia. Dia lah teman waktu susah. Waktu dia susah Pak. Waktu gak jadi orang dia Pak. Akulah temannya Pak. Berarti waktu ini selama ini apa kawan itu? Karena kadang orang kalau emosi ini semuanya diucapkannya ya. Yang bahkan di luar daripada logika kita pun diucapkannya. Enggak orang dulu itu Pak, enggak orang. Jadi selama ini kita apa rupanya kawan itu? Kan gak mungkin bodat-bodat dulu kawannya itu kan. Tapi itu mungkin ekspresi rasa kesalnya, rasa marahnya. Maksudnya apa? Dia ku dampingi Pak, ku temani Pak, ku tolong Pak. Tapi tega-teganya dia Pak, menikam aku dari belakang. Gak pernah ku rasakan sesakit ini Pak, kecuali sama dia. Kalau kita orang Indonesia ini kan dramanya luar biasa banget. Sebenarnya kalau dibuat drama, kalah drama Cina itu. Iya. Kalau drama Cina kan sekedar CEO, kita ini lebih daripada itu kan gitu ya. Sebenarnya drama hidup kita ini yang lebih luar biasa sebenarnya. Berapa banyak coba kita ini, ahli dalam memainkan segala peran. Tapi kan Tuhan mengingatkan kita, itulah kita perlunya Roh Kudus dalam diri kita. Saya tahu tidak mudah mengampuni Bapak Ibu, enggak mudah. Jangankan mengampuni. Pinjam temanmu uangmu 1.000 aja gak dibalikkannya, sampai sekarang masih kita ingat. 1.000 loh. Apalagi sampai mengampuni, mengambil orang yang kita kasihi, berbuat jahat kepada kita. Tapi kita Kristen. Jadi kalau kita gak mau mengampuni, ya jangan Kristen. Masih ada peluang ke tetangga sebelah. Tapi kalau kita mau Kristen, harus mengampuni. Dan sungguh-sungguh mengasihi. Gak sanggup aku Pak, itulah kita perlunya pribadi Roh Kudus dalam hati kita. Kalau bisa kita lakukan, perlukah Yesus lahir ke dunia ini? Enggak perlu. Perlukah Roh Kudus diberikan bagi kita kalau kita mampu melakukan firman-Nya? Enggak perlu. Tapi karena Tuhan tahu kita ini manusia daging, makanya Tuhan berikan Roh-Nya memampukan kita untuk melepaskan pengampunan saat kita sedang disakiti. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang ketiga yang terakhir adalah kasih yang diperlihatkan. Sama-sama katakan kasih yang diperlihatkan. Jadi Paulus meminta agar kasih dinyatakan secara nyata, bukan hanya diucapkan sebagaimana yang sudah diteladankan Kristus. Jadi kasih itu kalau kita mau mengasihi dan mengampuni harus ada tindakan nyata. Sama-sama katakan tindakan nyata. Oke, mana tahu di kiri dan kananmu adalah temanmu, sahabatmu. Percayakah engkau dia mengasihimu? Percaya? Pertanyaannya, adakah tindakan nyata yang pernah dilakukan bagimu? Bukti dia mengasihimu sebagai teman? Ada? Shalom. Kalau engkau misalnya yang punya pacar, adakah tindakan bukti nyata dari pacarmu itu? Bahwasanya dia mengasihimu? Ada? Atau dia bilang, dek aku cinta samamu, siap itu kita jalani hidup kita masing-masing. Maksudnya gimana bang? Ya pokoknya sudah kau tahu, aku mencintaimu. Dan kita jalani hidup kita masing-masing, gak bisa. Buktikan cinta kita itu dengan tindakan nyata di dalam kebenaran. Ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa ini? 8. Valentine hari apa? Sabtu. Kira-kira apa yang mau kau tunjukkan cinta kasihmu kepada sahabatmu itu? Hah? Memang kalian gak punya sahabat di dunia ini ya? Gak apa-apa. Apa? Mungkin bukan berbicara tentang benda atau materi.
Tapi mungkin kau akan berkata kepada temanmu, teman, sebagaimanapun keadaanmu kau harus ingat, ada aku teman. Saya bolak-balik sampaikan kepada mahasiswa, bahkan anak-anak muda, bahkan mungkin kepada jemaat ini. Khususnya kepada anak muda di mana saya sering pelayanan, saya bilang gini. Apakah dia nggak berlebihan? Nggak tahu juga. Kalian deh yang mengevaluasinya. Saya bilang gini sering kepada mahasiswa, kepada pemuda. Kalau engkau berhasil nanti, kalau engkau sukses nanti, kalau engkau nanti menjadi orang yang sangat luar biasa dalam hidupmu, nggak apa-apa, kau lupakan aja aku. Sebagai pendetamu, sebagai mentormu, lupakan aja, nggak apa-apa. Kalau kau nanti berhasil, sukses, luar biasa, diberkati Tuhan, jadi CEO, entah jadi apapun kau, nggak apa-apa, lupakan saja aku, nggak apa-apa. Tapi saat kau gagal, saat kau jatuh, saat kau tidak punya pengharapan, saat kau ingin mengakhiri hidupmu, jangan lupakan, masih ada aku pendetamu, masih ada aku abangmu, ada mentormu yang siap mendampingi di waktu terpuruk. Nggak usah terharu kalian, biasa aja itu. Kenapa? Karena saya tahu ada banyak orang yang bisa bersama dengan kita waktu kita dalam keadaan suka. Tapi belum tentu ada orang yang mau mendampingi kita pada waktu titik terendah dalam hidup kita. Mungkin kau bilang berkata kepada temanmu, kawan, kalau kau berhasil nanti gak apa-apa. Kau lupa pun sama aku gak apa-apa. Tapi kalau kau nanti pingin bunuh diri, tolong ingat aku dulu sebelum kau bunuh diri, jumpai aku. Supaya apa? Aku yang bunuhmu. Itu namanya salah ya. Itu emosi ya. Ada beberapa tadi Tuhan, udah mau nangis tadi aku di Pak Pendeta, naik lagi dia Pak Pendeta gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwasanya apa? Kasih itu mendampingi dalam titik terendah seseorang. Kasih itu mendampingi saat orang semua menolak kita. Kasih itu saat semua menjauhkan kita, tapi ada pribadi yang mendekati kita. Itu namanya kasih. Ini yang dilakukan Kristus bagi kita. Dunia menolak kita, tapi dia Bapa yang mengasihi kita, memeluk kita dengan kasih. Nah oleh karena itu kasih itu perlu diperlihatkan. Allah memperlihatkan kasihnya kepada kita. Dengan dia datang ke dunia. Dengan dia diberikan nyawanya kepada kita. Bahkan apalagi tunjukkan kasih Allah. Dia naik ke sorga. Ngapain dia naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Dan sesudah itu dia berkata apa? Aku akan datang kembali untuk menjemput engkau. Supaya di mana aku berada, kamu pun akan berada. Di mana ada cinta yang seromantis itu. Bayangkan yang demikian. Berarti kan Tuhan Yesus apa? Dia jauh-jauh datang dari rumah Bapaknya ke dunia ini, meninggalkan semuanya untuk apa? Menjemput orang-orang yang dikasihinya. Sesudah dia selamatkan, dia berkata apa? Aku pergi sementara. Ngapain? Untuk menyediakan tempat yang terbaik bagimu. Itu gambaran seorang mempelai pria kepada mempelai wanitanya. Bayangkan kalau engkau seorang perempuan, ada seorang laki-laki datang dari rumah bapaknya, dia jumpai engkau, dia bilang, Dek, aku cinta samamu. Dan aku siap mati bagimu. Dan mengorbankan hidupku bagimu. Ah betul bang, iya, dan korbankannya hidupnya. Sesudah itu dia berkata apa? Kau sini dulu sebentar, jaga hidupmu baik-baik. Aku pergi dulu ke rumah bapakku. Ngapain kau sana bang? Ku siapkan rumah yang terbaik untukmu. Nanti kalau rumah itu udah siap, aku balik lagi jumpain kau dan ku bawa kau. Supaya di mana aku berada, kau pun berada. Ya kan? Itu tentang Tuhan Yesus. Tapi tentang pacarmu gak demikian. Dek, tidak ada yang kumiliki di bumi ini. Hanya kaulah satu-satunya yang kumiliki. Dan kau berkata apa? Ih, so sweet kali abang ini. Sesudah menikah, jumpa, bang, kita tinggal di mana? Ih, aku nggak tahu ini dek. Ih, maksudmu gimana bang? Kan dari dulu udah aku sampaikan dek, tidak ada yang kumiliki di dunia ini. Hanya kaulah yang kumiliki. Jadi rumah nggak ada bang? Nggak ada. Tabungan? Nggak ada. Jadi apa kau miliki? Hanya kaulah satu-satunya yang kumiliki. Langsung kau bilang, bang itu bukan so sweet bang. Agak jijik aku dengarnya bang. Gitu. Tapi itu pribadi Yesus, dia buktikan kasihnya. Bahkan apa? Selama dia di sorga menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita. Dia berikan pribadi Roh Kudus sebagai pendamping, penolong dalam kehidupan kita. Nah oleh karena itu, kalau ada temanmu gagal, jatuh dalam dosa, jangan langsung kau jauhi. Supaya dia tahu, di dalam keterpurukan hidupnya, ada satu pribadi yang tetap menerimanya. Bukan berarti kita kompromi dengan dosanya, tidak. Tapi karena kita tahu kasih itu harus lebih besar daripada semua pelanggaran-pelanggaran sahabat kita. Kasih yang memulihkan harus terlihat melalui penerimaan, sama-sama katakan penerimaan. Melalui apa? Melalui dukungan dan kepercayaan yang dibangun kembali. Kasih Kristen adalah kasih yang aktif dan berani merangkul kembali. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, nyatakan kasih melalui tindakan yang konkret. Tindakan yang bagaimana? Menerima, sama-sama katakan menerima.
Mendoakan, sama-sama katakan mendoakan. Dan berikutnya apa? Mendampingi dalam proses pemulihan. Mana tahu ada temanmu gangguan kejiwaan, mengalami anxiety, dampingi dia. Jangan bilang, kau lebih baik kali, kau asam lambungnya itu. Belum tentu itu asam lambung, memang mungkin dia udah mengalami gejala anxiety. Ada teman mungkin seorang pemakai narkoba, bukan berarti kau join sama dia, bukan. Tapi maksudnya kau dampingi dia. Supaya apa? Supaya dia tahu ada teman yang tetap peduli sama dia. Ya. Ini yang menjadi PR kita, memang gak mudah. Ada suamimu yang mungkin hidupnya gagal terus, lalap, pinjol terus, lalap, judi online terus. Jangan langsung kau bilang, kalau kayak gitunya cerai aja kita. Enggak bisa seperti itu. Yang harus lakukan apa? Dampingi dia. Jangan pula kau modali dia. Kalau modali namanya join. Dampingi dia. Akhirnya saudara-saudaraku, engkau akan melihat sahabatmu pada saat kapan? Pada saat semua orang lari menjauh darimu. Tapi sahabatmu datang mendekat pada saat engkau ditolak oleh banyak orang. Itu baru sahabat. Nggak usah kita cari sahabat. Loh, jadi gimana Pak Pendeta? Jadikan lebih dahulu dirimu menjadi sahabat orang lain. Karena terlalu banyak kita mencari sahabat, tapi kita lupa menjadikan diri kita sahabat bagi orang lain. Kadang kan gini ya, pernahkah kita punya pengalaman? Semoga pernah, kalaupun enggak apa-apa. Saya pernah punya pengalaman gini. Ada orang kalau misalnya udah lama dia nggak jumpai kita, nggak pernah nanya kabar kita. Tiba-tiba dia nanya kabar kita. Gimana perasaan kita? Pertama, senang atau yang kedua curiga. Kita bilang, apa ini? Pasti cepet ujung-ujungnya ini, cepet ini. Gitu. Tapi ketika dia datang pada kita, dia bilang, banyak kali masalahku kawan. Ada loh orang yang tiga bilang, kau ya, waktu senang kau entah sama siapa aja kau. Waktu susah baru kau ingat aku. Dengar, kalau pada waktu susah dia ingat kau, tandanya dia tahu kau orang yang takut akan Tuhan. Selama ini bukankah kita merasa risih kalau orang mencari kita waktu dia susah? Betul? Waktu dia susah dia bilang, aku perlu kali ini kawan. Alah, sok-sokan. Gak bisa. Ya saya berkali-kali menghadapi yang demikian, walaupun kadang udah kita berikan arahan, kadang kan kita udah menjadi seorang yang konselor, padahal gak pernah tamatan konselor, menjadi psikolog, walaupun gak pernah kita tamatan satu psikolog, memberikan ide, masukan, sebagainya tentang dia, hubungannya. Dia bilang kayak gini, barangkali masalahku gini. Cerita dia tentang pacarnya gini, kita kasih nasihat, arahan. Besok balikan lagi dia, oh Tuhan. Padahal kita udah habis hikmat kebijaksanaan kita ini untuk memberikan arahan sama dia kan. Udah semua ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu pengetahuan alam sampai ilmu pengetahuan sosial udah kita terapkan dalam hidupnya. Tiba-tiba besok balikan dia, oh Tuhan. Kita bilang kenapa kok balikan? Tapi kan hancur. Namanya cinta. Gitu ya. Mau ditokokkan kawan kita. Mau dijauhi. Dia memang teman kita. Ada orang-orang yang labil demikian. Ada orang yang pacaran dengan orang yang suka menyakiti dia. Bahkan ketika dia putus, dia cari orang yang lain. Pribadi yang lebih baik. Dia gak sanggup karena yang baik itu tidak pernah menyakiti dia. Karena udah terlalu sering dia disakiti. Itu gak mudah ada orang-orang yang demikian. Nah oleh karena itu saudara sekalian, hari ini belajar kita menerapkan kasih. Kasih itu bukan sekedar kata-kata, tapi terlihat dari bagaimana kita mengampuni dan memulihkan. Kalau ada orang yang pernah menyakiti hatimu, lepaskan pengampunan hari ini. Tapi kalau mungkin kau merasa engkau pernah melakukan kesalahan, minta ampun kepada dia. Tapi kalau engkau sebagai seorang sahabat yang dicari oleh sahabatmu ketika dia dalam kesusahan, doakan, dukung, dampingi dia. Supaya dia menemukan pribadi Kristus pada waktu titik terendah dalam hidupnya. Sehingga setiap kita perlu saling tolong menolong dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Allah menolong kita, memampukan kita melakukan firman-Nya. Mari kita teduhkan hati kita.